Oke, untuk yang selanjutnya ini mudah ya, karena ini sudah yang bukan yang Mbak ajarkan ini nanti yang bukan trigono, karena yang aljabar. Jadi di les kali ini memang kita bahas tentang limit tak hingga untuk trigono, tapi Mbak juga akan kasih yang aljabar supaya kalian ingat. Ya, jadi meskipun pembahasannya trigono, tapi aljabar juga harus diingat karena sudah kelas 12, nanti kalau ada ujian itu materinya kan dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi ini harus juga diingat, ini dulu sudah belajar, kalau enggak kelas 10, kelas 11. Limit tak hingga untuk aljabar. Nah, sebelumnya Mbak sudah bikin catatan, kayaknya memang les sebelumnya juga sudah saya kasih, cuma ini saya bikinkan lagi. Rumus penjumlahan dan selisih dan kosinus. Jadi untuk mengerjakan limit trigonometri, baik itu tak hingga ataupun yang berhingga, itu modelnya memang harus hafal semua rumus-rumus trigono. Jadi ini ada rumus sudut rangkap, rumus limit trigono ya. Nanti bisa dicatat. Jadi kalau ada kata-kata limit tak hingga dan limit berhingga itu jangan bingung ya. Kalau limit tak hingga itu berarti ya limit X mendekati tak hingga gitu ya. Nah, kalau limit berhingga berarti ada batasnya. Jadi seperti limit X mendekati 2 itu namanya limit limit berhingga gitu ya. Kalau limit berhingga itu berarti ada batasnya seperti ini. Oke, kita lanjut di limit ketakhinggaan fungsi aljabar. Yang trigonometri tadi sudah, nah sekarang yang aljabar. Kalau kalian perhatikan tabel, X-nya ini nilainya, Fx itu sama dengan Y ya, ini nilainya. Jadi kalau di tabel itu membuat titik koordinat, kalau masih ingat kita harus tahu titik. Titiknya misal 2,3, berarti X-nya 2, Y-nya 3, gitu kan. Nah, jadi kita misalkan bahwa Fx itu adalah 1 per X. Ini adalah rumus fungsinya. Bukan rumus fungsi, ini adalah fungsinya. Ya, diketahui suatu fungsi, yaitu 1 per X. Nah, dari sini bagaimana nilai Fx untuk X yang semakin besar? Nah, kita tinggal misalkan aja X-nya berapa, kita masukkan ke sini, ini nilainya, nilai Y-nya. Jadi nilai Fx-nya. Misal X-nya 10, kita masukkan jadi 1 per 10 kan? Kita ganti X-nya dengan 10, 1 per 10 itu kan 0,1 gitu. Kalau X-nya 100, berarti nanti jadinya 0,01 dan seterusnya. Sampai nilai X-nya tidak terhingga. Nah, sampai nilai X-nya tak terhingga, itu kan nanti nilai Fx-nya akan semakin mendekati 0. 0,00001 itu mendekati 0. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa anggap bahwa limit dari X mendekati tak hingga nih, dia kan semakin mendekati tak hingga. Ternyata hasil 1 per X-nya adalah 0. Gitu. Itu kalau menggunakan tabel ya. Menggunakan yang ribet. Nah, sekarang menggunakan grafiknya. Kalau dibikin grafik sama. Tadi ini kan 0,01. Kalau dibikin titik kan titiknya 0,01. Terus titiknya lagi 10,01, terus 100,0,01 kayak gitu kan. Itu dibuat di sini. Dibuat di grafik. Ketika dibuat di grafik, dia akan semakin X-nya itu besar nih kan, semakin X-nya besar. Ini kan tadi X-nya dari 10 sampai besar sekali ya. Semakin X-nya besar, dia akan semakin turun mendekati 0 gitu. Begitupun yang minta hingga gitu ya. Jadi intinya ini untuk membuktikan saja dengan cara grafik itu akan sama saja. Jadi kita peroleh teorema atau suatu kesimpulan. Di matematika teorema itu suatu prinsip begitu. Jadi ketika ada limit X mendekati tak hingga ataupun min tak hingga dari 1 per X entah pangkatnya berapa ya, itu akan sama dengan 0. Contoh misal limit X mendekati min tak hingga dari 1 per 10 pangkat 20 itu akan tetap 0 gitu. Ini teorema patokan gitu ya. Jadi 1 per X apapun ketika limitnya mendekati tak hingga atau min tak hingga, hasilnya adalah 0 gitu ya. Itu untuk sekilas tentang fungsi limit tak hingga fungsi aljabar yang menggunakan grafik dan dihasilkan teorema. Nah, sekarang kita lanjut untuk di fungsi aljabar ya. Limit itu limit tak tentu ya. Jadi limit tak tentu itu bahasanya adalah bahasa lain dari limit tak hingga ya.
Jadi ada yang menyebut tak tentu dan tak hingga. Kalau yang satunya kan limit tentu atau limit berhingga, begitu. Nah, itu ada dua kah tiga? Sabar, saya cek dulu. Oh, dua ya. Ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama yaitu bentuk yang pertama, limit x mendekati tak hingga dari model begini. Dari model suatu fungsi fx diperkan dengan fungsi gx. Gitu. Nah, model yang kedua, limit x mendekati tak hingga dari suatu fungsi yang dikurangkan. Nah, ini kalau saya anggap kalau fx karena tak hingga begini, maka kita anggap aja pembilangnya tak hingga, bawahnya juga tak hingga. Begitupun yang ini tak hingga kurang tak hingga, gitu kan. Nah, solusinya kalau yang bentuk pertama, kita cukup membagi pembilang dan penyebutnya dengan x berpangkat tertinggi dan dari penyebutnya. Sekali lagi kita perhatikan derajat atau x pangkat tertinggi. Nah, kalau model yang kedua, kita cukup untuk ubah bentuknya ya ke bentuk limit tak hingga dengan perkalian sekawan. Karena nanti ada caranya. Oke, yang penting ini kalian tahu dua bentuknya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh yang pertama. Hitung nilai limit berikut. Limit dari x mendekati tak hingga, limit ini bacanya gini, limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat kurang 6x tambah 8 per 4x kuadrat tambah 5x kurang 7. Caranya seperti ini. Kita perhatikan dulu. Ini dari soal, pangkat tertinggi dari x-nya adalah apa? Pangkat tertingginya adalah 2 ya. Jadi pangkat tertinggi adalah 2. Maka kita cukup membuat semuanya menjadi per 2, per x pangkat 2 gitu. Nah, sendiri-sendiri dibuatnya. 3x pangkat 2 kita perkan dengan x pangkat 2. Jadi dari mana x pangkat 2? Kita lihat pangkat tertinggi yaitu 2. Berarti x pangkat 2. Nah, lagi 6x diperkan x pangkat 2. 8 per x pangkat 2. Semuanya per x pangkat 2. Setelah itu, baru kita bagi. Ini x pangkat 2 bagi x pangkat 2 kan tinggal 3. Nah, yang ini, x yang atas 1, x yang bawah 2. Kalau dicoret menjadinya 6 per x. Gitu kan, jadi 6x per x kuadrat. Itu kalau kita coret kan, ini coret 1, yang ini coret 1. Sehingga 6 per x. Gitu, atau dibuat 6x per x kali x. Gitu kan, jadi 6 per x. Yang ini tetap 8 per x kuadrat. Yang bawah pun demikian ya. Demikian sama. Lanjut. Nah, kenapa kok 6 per x itu 0? Gitu. Kenapa kok yang ini 0? Ingat, tadi kita sudah punya teorema. Teorema kita tadi, limit x mendekati tak hingga ataupun limit x mendekati min tak hingga dari 1 per x pangkat n, maka akan menghasilkan 0 gitu. Jadi dari suatu konstanta dipangkatkan dengan x apapun dia akan 0. Jadi 6, 8 kan konstanta, x-nya ini pangkat 1, ini pangkat 2, mau pangkat 1000 pun ini yang model begini hasilnya akan 0. Itulah tadi teorema di depan gunanya untuk mengerjakan ini, sehingga hasilnya 3/4 gitu. Mudah sekali. Nomor yang B juga sama. Nah, ini kita lihat pangkat tertinggi. Oh, pangkat tertingginya x pangkat 3. Maka semua harus diperkan dengan x pangkat 3. Jadi 2x pangkat 2 per x pangkat 3 dikurang 9 per x pangkat 3. Bawah pun demikian. Nah, lalu kita coret aja x-nya ya. Jadi x pangkat 2 dengan x pangkat 3, akhirnya x yang di atas habis ya. Atau bersisa 1 saja. Ini x pangkat 3-nya tinggal x, jadi seperti ini. Nih, 2x kali x per x. Kan bisa kan, yang ini saya tulis begini, ini dicoret 2, tinggal 2 per x. Yang ini tetap 9, yang bawah pun menyesuaikan juga ya. Nah, sehingga kalau model seperti ini kan 0, 0, 0. Ini 0, 0, 5 tetap 5. Nah, 0 per 5 itu hasilnya 0. Jadi limit ini hasilnya 0. Begitu. Mudah sekali untuk yang aljabar. Nah, bagaimana dengan limit yang seperti ini? Yang C. Ini limit ini bentuk seperti ini, itu bentuk yang tadi.
ya, yang pecahan ya. Nah, kalau model seperti ini, berarti caranya kita sama saja caranya, kita lihat pangkat tertinggi. Kalau kalian perhatikan, yang pembilang itu pangkat tertingginya X pangkat 1 ya. Yang bawah itu pangkat tertingginya memang kita lihat X pangkat 2, tapi ini akar. Ingat, akar X pangkat 2 itu kan tetap X pangkat 1 kan. Jadi atas dan bawah itu pangkat tertingginya tetap adalah X pangkat 1. Jangan terkecoh ini X pangkat 2 karena ini akar gitu kan. Jadi kita perkan semua dengan X pangkat 1. Jadi 3X per X, 4 per X. Yang ini juga kita perkan dengan X. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita selesaikan. Ini X-nya dicoret tinggal 3. Ini 4 per X. Nah, yang ini, mengapa jadi seperti ini? Karena gini, nih ya, akar 2X pangkat 2 kurang 4 per X, itu kalau kita mau memasukkan X ke dalam akarnya, berarti jadi begini, 2X kuadrat, X itu kalau dibuat ke bentuk akar, menjadi akar X kuadrat, ya kan? Akar X kuadrat kan sama dengan X, maka di sini kita buat X kuadrat. Karena sama saja seperti X. Ini X kalau tanpa akar. Kalau dengan akar harus ada kuadratnya. Gitu. Nah, 4 pun sama. Jadi, min 4 per X kuadrat. Gitu. Jadinya seperti ini kalau dipisah. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini X kuadrat bisa dicoret. Tinggal 2. Yang ini tetap. Nah, kita selesaikan berdasarkan teorema. 3 tetap, 4 per X ini 0. Akar 2 kurang 0 gitu. 2 kurang 0 ini kan berarti tetap akar 2, baru dirasionalkan, dikali akar sekawan, akar 2 akar 2, jadinya 3 per 2 akar 2. Kalau yang aljabar itu Mbak rasa cukup mudah.